semuanya, masih ingat gak sih sama grup project pertama kita yang viewersnya segini sama like-nya segini? Nah, biar makin ingat, yuk kenalan sama kelompok kita. Aku Diva. Aku Dea. Aku Abbas. Aku Felix. Dan aku Vito. Nah, kembali lagi bersama grup project 2 kita. Di sini kami akan menganalisis tentang pengaplikasian sistem pengendalian manajemen dari PT Telkom Indonesia. Yuk ikuti kami. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91%-nya adalah milik publik. Dan saham ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat Telkom menjadi lebih learn dan agile dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Industri digital berkembang dengan pesat dan menciptakan tantangan bagi para pelaku usahanya. Telkom menjawab tantangan tersebut dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan untuk mendukung digitalisasi nasional dan untuk menginternalisasi agenda transformasi. Nah, berikut merupakan visi, misi, dan tujuan dari PT Telkom Indonesia. Telkom menerjemahkan kerangka strateginya ke dalam strategi portfolio direction yang mencakup pengembangan 3 domain bisnis digital, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Nah, secara garis besar, strategi Telkom tertuang dalam akronim WIN Digital yang meliputi Nilai dan budaya Telkom Indonesia tercantum dalam akhlak. Yang pertama ada amanah, yaitu mengandung teguh dan mengandung 100% kepercayaan yang diberikan. Yang kedua kompeten, yaitu mengandung 100% terus belajar dan pengembangan kapabilitas. Yang ketiga harmonis, yaitu mengandung 100% saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat loyal, yaitu mengandung 100% dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adaptif, yaitu mengandung inovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam kolaboratif, yaitu mengandung 100% kerjasama yang sinergis. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif merupakan nilai yang harus ada dan diterapkan pada setiap kegiatan bisnis di Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki proses pengendalian manajemen yang mereka terapkan, mulai dari perencanaan strategis, ada persiapan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan kompensasi manajemen. Untuk perencanaan strategis jangka panjangnya sendiri, mereka menerapkan seperti mengintegrasi solusi bagi UKM, enterprise, dan berinvestasi di bisnis wholesale. Lalu juga ada mengembangkan layanan teknologi informasi termasuk dengan e-payment dan berinvestasi di bisnis media dan edutainment. Lalu untuk anggarannya, mereka menganggarkan setiap tahunnya untuk nantinya direalisasikan. Lalu ada pengukuran dan evaluasi kinerja dan kompensasi manajemen untuk remunerasi yang berlaku di industri telekomunikasi. PT Telkom dipimpin oleh seorang direktur utama atau CEO dan wakil direktur utama atau COO. Direktur utama dan wakil direktur utama membawahi beberapa divisi. Seperti yang pertama ada Head of Corporate Affairs, ada Head of Corporate Communication, dan ada Head of Internal Audit. Kemudian ada Direktur Network and Solution, ada Direktur Consumer, ada Direktur Enterprise dan Wholesale, ada Direktur Keuangan atau CFO, ada Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM, dan ada Komite Audit dengan bagian seperti Komite GCG, Komite Disiplin, Komite Investasi, Komite Disclosure, Komite Kebijakan, dan Komite Kinerja. PT Telkom mengelola sumber daya manusianya dengan cara pertama, pelatihan karyawan. Ada 3 titik berat yang diperhatikan serius oleh Telkom, terutama pada hal yang terkait dengan program pengembangan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang berlaku di Telkom. Kedua, mengembangkan kemampuan peran karyawan, di mana fokusnya dititik beratkan pada pengembangan kualitas pribadi. Ketiga,
memilah sekaligus mengembangkan budaya yang berfokus pada penguatan nilai perusahaan dan internalisasi. Kedua hal tersebut kemudian menjadi basis dan dasar bagi pembentukan budaya karyawan di Telkom. Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Telkom melakukan berbagai program pengembangan kompetensi bagi karyawan. Antara lain yang pertama DNA Strategi, ada Accelerate Strategi, ada Empower Strategi, dan Lateral Strategi. Kedua, melalui penilaian kompetensi. Ada dua aspek. Yang pertama aspek proses atau proses yang berdasarkan syarat-syarat yang melekat pada jenis kompetensi tertentu. Kedua, aspek hasil yang menekankan pada sasaran kerja individual. Nilai yang diperoleh berdasarkan kedua aspek tersebut kemudian dihubungkan dengan beragam proses lainnya, yaitu pemanfaatan hasil untuk kepentingan pengembangan kinerja, penghargaan, pengembangan karir, serta pengembangan kompetensi. PT Telkom memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari PT Telkom yang pertama, merupakan salah satu perusahaan yang cukup terkenal di industri telekomunikasi, yang mana membantu PT Telkom untuk mendominasi pangsa pasar. Yang kedua, PT Telkom memiliki jenis layanan yang beragam. Yang ketiga, PT Telkom memiliki cakupan pelayanan yang sangat luas, bahkan hingga ke pelosok. Dan yang terakhir, PT Telkom memiliki branding yang baik. Nah, untuk kelemahan PT Telkom, yang pertama, meskipun cakupan jaringannya itu luas, tapi kualitas dari pelayanannya itu masih belum merata. Terus yang kedua, harga produk yang ditawarkan terbilang cukup mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan yang terakhir, terdapat keterbatasan resource dalam mengelola perusahaan. Nah, gimana? Seru kan video jalan-jalan kita di Telkom? Sekian grup project kedua dari kami. Sampai jumpa. Dadah.